Oke, ini saya tayangkan dulu ya untuk penyanyi Bu Julia. Nah, hmm, ini ya Bu ya. Hmm, Ini sudah terlihat ya Bu ya, layar saya. Oke, silakan Bu kalau apa mikrofonnya dinyalakan. Oke, ini judulnya sudah sesuai dengan yang di spreadsheet kemarin atau ada perubahan lagi Bu Julia? Halo Bu Julia, apakah suara saya terdengar? Iya. Oh, suaranya sudah kedengaran ya, Bu ya? Sudah, Sudah sudah. ya, sudah. Sudah, sudah. Oh ya. Hmm. Ah, ya itu ada perubahan sedikit judulnya. Soalnya kan kemarin tuh saya kan belum menuliskan media pembelajarannya itu apa gitu. Terus kemarin tuh saya cari-cari apa ya gitu. Soalnya kan masih belum benar-benar belum pasti gitu loh di kepala saya tuh. Nah, kemudian saya tuh ingat-ingat waktu wawancara sama wali kelasnya kelas 2 itu anak-anak itu kesulitan, bukan kesulitan ya, kurang tertarik minat bacanya itu karena selain apa ada yang belum bisa baca ya dari kelas satunya itu masih belum lancar. Yang kedua itu nggak tertarik dengan satu arah gitu loh. Jadi kan tertariknya tuh dengan audiovisual. Nah, itu mungkin saya tuh pengen ngambilnya di situ. Media pembelajarannya itu kayak media pembelajaran kayak diambil dari apa ya, aplikasi Genially atau aplikasi Canva gitu. Yang menarik gitu buat anak-anak, yang ada audionya, ada visualnya seperti itu. Cuman kalau misalnya untuk kelas 2 SD itu apa ya yang ini maksudnya tuh yang menarik kan pelajarannya mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kira-kira apa ya Ustazah? Itu masih belum biar pokoknya intinya media itu media multimedia yang ada audio visualnya itu. Oke, ya saya nangkep ya tadi yang di apa galakan oleh Bu Julia ini terkait dengan apa pengembangan multimedianya apa gitu kan ya sebenarnya. Nah, kalau kembali lagi ke tetangga. Nah, kalau ini apa kembali lagi ke kebutuhan dari sekolah tadi ya, yang sekiranya membutuhkan pembelajaran yang dua arah ya. Berarti kan judul yang dari Bu Julia ini sebenarnya sudah tepat itu ya. Ada yang namanya pembelajaran interaktif. Ya, jadi untuk pembelajaran interaktifnya ini saya rasa masih oke ya. Jadi kalau di apa dikaitkan dengan hasil dari sekolah kemarin sebenarnya sudah betul itu untuk pembelajaran interaktifnya. Nah, tetapi yang belum apa ya, yang masih bisa dikembangkan lagi itu yang di sininya Bu Julia. Jadi kalau pengembangan multimedia itu kan masih umum ya. Multimedianya apa gitu ya. Nah, tadi kalau Bu Julia mungkin sudah punya gambaran misalkan mau pakai Canva atau mau pakai aplikasi apa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa lebih spesifik lagi di sini gitu. Sehingga nanti kalau judulnya Bu Julia itu bisa unik gitu ya. Kalau misalkan multimedia itu kan sudah banyak sekali ya apa namanya jenisnya ya. Jadi ini bisa dipersingkat lagi dan diperspesifik lagi ya. Biar nanti judulnya Bu Julia itu nggak kemana-mana gitu. Jadi multimedia ini kalau saya rasa bisa dispesifikkan lagi maunya maunya multimedia yang seperti apa. Nah, atau kalau mau misalkan, ini saya tulis di kolom komentar ya Bu ya, kalau misalkan mau pakai aplikasinya apa.
Nah, itu sudah jelas dulu gitu. Jadi nanti kalau Bu Julia mau mengembangkan itu nggak bingung gitu ya. Ini multimedia ini maksudnya apa gitu. Jadi bisa dipilih salah satu saja. Misalkan tadi mau pakai aplikasi apa tadi namanya. Selain Canva tadi, nah itu bisa juga. Nah, itu Bu Julia bisa apa ya, research dulu gitu ya. Melihat-lihat dulu apa apa ya namanya, biar nanti Bu Julia nggak bingung itu pengembangannya mau pakai apa gitu. Jadi bisa sambil dilihat-lihat dulu atau mungkin cari-cari contoh gitu ya. Kira-kiranya apa yang bisa cocok di sini gitu. Nah, kemudian di sini di mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan juga luas ya. Nah, itu juga bisa dispesifikkan lagi materinya apa. Misalkan ada baca, kalau kelas 2 misalkan ada baca tulis misalkan, atau ada materi apa, menyimak atau materi apa. Nah, itu bisa nanti disesuaikan dengan multimedia yang dipakai gitu. Sehingga nanti nggak jomplang gitu ya. Misalkan multimedia yang dipakai, misalkan maunya Canva gitu ya. Nah, ternyata eh, bacaan apa, ternyata itu nggak cocok dengan mata pelajaran yang atau materi yang dipakai gitu. Nah, itu kan nanti juga jomplang juga ya Bu Julia ya. Jadi nanti coba apa, diseimbangkan itu antara pengembangannya apa dan materinya apa. Nah, itu ini yang mungkin belum terlihat gitu ya di pendahuluan yang Bu Julia tulis. Nah, kemudian di bagian pendahuluan ini Bu Julia juga belum menuliskan hasil dari hasil interview dari sekolah kemarin ya Bu ya. Itu kan sebenarnya datanya penting ya. Nah, itu harusnya itu dimasukkan di dalam pendahuluan. Cuman nanti sebelum Bu Julia ini apa, melanjutkan ke bagian interview ini, nanti mungkin ini bisa diperjelas terlebih dahulu. Ya, jadi mata pelajarannya maunya apa, kemudian yang dikembangkan apa itu harus jelas. Ya, kalau ini kan masih masih umum ya. Jadi bahasa Indonesia ini masih umum, multimedianya juga masih umum gitu, sehingga nanti kalau judulnya sama seperti ini masih sangat luas sekali. Ya, harapannya nanti apa, pengembangannya itu lebih jelas lagi, misalkan mau pakai media apa atau aplikasi apa gitu ya. Kemudian materinya juga apa. Nah, itu bisa dikombinasikan di sini. Itu Bu Julia. Silakan kalau ada tanggapan. Kemarin itu saya lihat-lihat di jurnal di scholarship itu ada yang pakai Genially dot apa ya, pokoknya kayak model aplikasi yang bisa kita apa kayak custom ya, kayak template-nya itu bisa kita ganti-ganti dengan mata pelajaran kita, misalnya kayak model permainan dadu, pakai dadu, ya pokoknya menarik lah gitu ya. Itu sih saya lihat itu, cuman saya tuh masih bingung tuh, itu mau memasukkan di mata pelajaran bahasa Indonesia di apa ya, berarti kan harus mencari spesifiknya ya, materinya tuh apa gitu, materi bahasa Indonesianya tuh apa yang kira-kira bisa dimasuk di apa, dipakaikan media tersebut gitu ya. Oke. Kalau misalnya bahasa Mhm. Indonesia kelas 2 itu apa ya Bu ekspresinya? Apa masih kebaca tulis atau apa di dongeng atau apa ya? Bapak saya harus tanya lagi sama guru wali kelasnya. Kemarin ada nomor gurunya nggak Bu yang disimpan? Ada, Ya, ya. ada. Nah, nanti kalau Dikasih ada, nomornya. nanti bisa bisa ditanyakan dulu ya ke gurunya ya. Misalkan kan ini bulan April. Nah, kalau Bu Juli ambil data itu kan mungkin masih nanti di bulan setelah setelah ini ya, masuk lagi ya, setelah bulan Juli maksudnya ya. Mungkin ambil datanya kan masih sekitar itu. Mungkin di bulan Agustus itu bisa ambil data gitu. Nah, berarti Bu Julia bisa apa, estimasikan gitu kalau ini kelas 2 gitu ya, kelas 2 di semester 1, nah baru masuk itu materinya materi apa yang cocok gitu. Nah, itu bisa ditanyakan dulu barangkali. Ya, meskipun sebenarnya di apa, di penjabaran apa namanya, kurikulum itu kan ada ya, sudah sebenarnya misalkan kelas 2 misalkan nanti di semester 1 itu isinya apa, semester 2 isinya apa. Cuman kadang kan nggak cocok itu ya antara di sekolah dengan yang
file kurikulum yang ada dari Kemdikbud gitu. Jadi lebih baik kalau saran saya coba tanyakan dulu ke gurunya ya kira-kira nanti kalau pas semester baru gitu ya sekitar bulan Agustus itu materinya apa. Nah, itu nanti bisa menjadi acuan Bu Juli ya. Kira-kira nanti misalkan muncul, oh materinya itu sekitaran misalkan membuat puisi, atau membuat pantun, atau apa. Nanti pengembangannya medianya ini bisa disesuaikan gitu. Jadi kita memang mengambilnya dari data yang ada di sekolah. Itu enggak kita kan sendiri. Itu Bu Julia. Gimana kalau seperti itu? Oh, ya emang karena saya jadi bingung kalau ngarang sendiri juga bingung gitu. Karena kan nggak nggak berkecimpung di dunia SD ya. Saya kan di TK gitu. Jadi harus benar-benar apa tanya kondisi realnya tuh gimana gitu. Ya berarti harus seperti itu ya, harus tanya ke gurunya. Ya, itu nanti Terus PR-nya itu Bu Juli ya. PR-nya yang pertama mungkin tanyakan dulu ke gurunya gitu. Misalkan di bulan Agustus itu mau ambil data gitu kira-kira materi yang pas di bulan Agustus itu apa. Nah, yang kedua, yang misalkan di sini menggunakan multimedia itu kan berarti ya minimal butuh yang adanya LCD, mungkin laptop atau apa gitu ya. Nah, itu apakah di sana tersedia gitu. Jadi kalau memang di sana tidak tersedia, di sini pengembangannya bisa diganti menggunakan media manipulatif. Misalkan menggunakan kartu atau menggunakan apa media papan dan lain-lain gitu sehingga nanti eh, apa medianya Bu Julia ini bisa dipakai di sekolah. Ya nanti kalau sudah bikin multimedia ternyata di sekolahnya nggak ada LCD-nya kan nggak bisa dipakai juga ya Bu ya. Nah itu nanti coba sambil ditanyakan ke gurunya sehingga nanti kalau Bu Julia sudah mendapatkan dua dua hal ini gitu ya. Yang pertama terkait dengan materi di bulan Agustus, kemudian nanti yang kedua terkait dengan media yang akan dikembangkan ya itu nanti bisa apa mengelis laporan kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan oh ternyata materinya ini nanti bisa langsung diganti di sini. Atau misalkan bisa juga nanti Bu Julia WA saya nggak apa-apa. Ya nanti saya tahu reportnya oh Bu Julia sudah sampai sini seperti itu. Gitu ya Bu ya. iya, iya. Kemarin tuh saya sudah tanya apakah di Mm, sekolah tuh ada fasilitas kayak LCD laptop, mm, katanya sih ada. mm, Di tiap kelas tuh katanya ada seperti itu. Jadi bisa digunakan. Tapi kalau mm, misalnya pun nggak ada, saya bikin apa media manipulatif itu bikin dengan karya sendiri itu ya, Ustazah ya. mm, Yang kayak misalnya kalau kayak pecahan, terus kalau pecahan itu matematika ya, bikin kayak dari flanel, dari apa gitu ya. Itu namanya manipulatif, media ya, manipulatif. ya bisa dipegang. Oh, oh kayak gitu. Saya Jadi suka nanti juga sih bikin kayak gitu-gitu. Maksudnya craft-craft kayak gitu saya suka. ini aja deh Bu, apa ditanyakan dulu aja ke gurunya ya. Misalkan di bulan Agustus itu kira-kira yang memungkinkan materinya materi apa. Nanti kalau misalkan sudah ada jawaban, nah nanti baru bisa kita coba susun ya. Kira-kira kalau materi itu yang cocok pakai apa ya gitu. Jadi nanti biar nggak jomplang gitu ya antara materi sini Iya, mesti iya, iya, dipakai. iya, iya. Heeh, iya, iya. Soalnya kalau misalnya di sekolahnya apa enggak apa ya enggak support ya walaupun ada kayak ada fasilitas laptop LCD dan lain-lain tapi kalau misalnya hanya boleh dipakai pada saat apa gitu kan Nah juga nggak itu efektif ya juga sih. benar. Ya makanya lebih baik dikonfirmasi dulu aja Bu Julia ya terkait dengan apa Iya. materi sama ketersediaan alatnya di sana. Nanti kalau sudah Ya, dapat oke. jawaban dua-duanya, nanti bisa langsung diubah di mana di apa Google Doc-nya ya. Atau nanti bisa juga kalau misalkan ini dapat jawaban sebelum hari Sabtu ya, nanti bisa Bu Julia barangkali bisa daftar bimbingan lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi Untuk nanti sepekan 2 kali ya Ustazah ya? sepekan bisa satu Satu kali aja, minimal satu kali. oh satu pekan oh satu pekan Iya. 1 kali aja. Nanti kalau Kalau saya ini sudah hari Selasa berarti sudah nggak boleh lagi kan 1 kali. minimal minimal. Oh Iya, minimal, oh ya lupa sih jadi kalau bisa misalkan mau lebih bisa dari satu satu kali kali lagi. boleh. Iya, Oh cuman nge. kalau misalkan memang terkendala jadwal, misalkan baru satu kali, nggak apa-apa. Mm-mm. Oh ya. Terus mau nanya lagi untuk pendahuluan itu maksudnya dimasukkan hasil-hasil apa interview yang pertama itu seperti apa Ustazah?
Kan kemarin waktu di sekolah itu kan ada data ini ya, data apa namanya, hasil wawancaranya ya. Wawancara, ya, wawancara ada. Nah, itu yang dimasukkan di bagian pendahuluan. Jadi kalau kemarin Bu Julia mencermati file yang saya kirimkan, itu kan di Ya, pendahuluan kan ada berbagai ini latar ya. belakang, latar belakang. Ya, saya bukain filenya aja. Nah, semoga sudah terlihat ya Bu Julia. Ini kalau, Ya, nah diurut dari sini ya. Mulai di pendahuluan itu kan salah satunya di sini ada masalah ya, ada penulisan masalah. Karena masalah ini kan adanya kesenjangan antara teori dengan prakteknya. Jadi kalau yang Bu Julia tulis di Google Doc ya itu kan kebanyakan adalah teorinya. Misalkan kalau pembelajaran bahasa Indonesia harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Nah, sedangkan praktiknya di sekolah itu kan Bu Julia belum menuliskan ya. Yang ada di sekolah itu kenyataannya seperti apa. Nah, itu bisa diceritakan di situ. Sehingga nanti akan muncul, oh ternyata seharusnya teorinya begini kok prakteknya tidak begitu. Nah, maka butuh solusi. Solusinya apa ya? Solusinya pengembangan media yang Bu Julia ajukan itu tadi. Itu jadi karena di sini ada apa namanya? Ada masalah. Nah, ini yang Bu Julia harus tuliskan juga di bagian pendahuluan. Ya, maka hasil dari sekolah kemarin itu tidak sia-sia gitu ya. Ada fungsinya ya harus dituliskan di sini. Nah, ini kalau Bu Julia mau lihat contohnya ya, itu nanti bisa coba dilihat punyanya Mbak Amelia ya, Mbak Amelia. Mbak Amelia. Nggak bisa. Berarti tak mau ikut apa ya? Oh, nggak bisa ini. Nah, nanti kalau dibuka ya, nanti ada contohnya Bu Julia ya. Jadi kalau misalkan apa namanya dari sekolah kemarin hasilnya apa, nah itu bisa tuliskan di bagian pendahuluan. Nah, jadi coba Bu Julia tuliskan dulu ini kan di PE Bu Julia ini kan sudah ini ya, ini kan sudah menjelaskan terkait dengan teorinya. Nah, setelah itu maka dituliskan di sini, tuliskan hasil observasi dari sekolah. Hmm. Nanti bisa dituliskan di sini ya, dan jangan lupa Bu Julia karena ini pendahuluan itu butuh referensi. Nah, ini ya tambahkan referensi pada seluruh bagian pendahuluan. Ya, jadi ada sumber-sumber apa referensi yang dikutip ya, sehingga nanti Bu Julia bisa menuliskan daftar pustaka yang ada di sini juga. Silakan Bu Julia kalau ada komentar. sudah. Ya itu saya tuh juga bingung. Itu referensinya kok apa ya? Saya nggak ngerti itu referensi itu mengutip dari mana gitu. Oh gitu. Nah, ini karena ini coba ini kan nanti cukup banyak ya Bu Julia. Mungkin fokus ke bagian ini dulu saja. Nanti kalau ini sudah, nanti baru kita lanjutin ke bawahnya. Nanti kalau saya jelaskan yang bawah-bawah yang ini belum dapat jawaban dari gurunya, gimana lagi? Iya, iya, iya. Ya, jadi Oke, ini oke. ditunggu aja bagian ini nanti jawaban dari gurunya. Nanti kalau sudah Bu Julia barangkali mau diminati di pekan ini, masih boleh ya. Masih ada hari Iya, Rabu atau Jumat ya. Nanti silakan nulis lagi. iya, iya. Nah, yang penting jawaban yang Oke. dari gurunya ini tadi sudah dapat ya Bu ya. Iya, iya, oke. Ya, Hmm, nanti saya tanya. ya. Kalau Bu Julia sendiri setiap hari sekolah apa ngajarnya sampai jam berapa Bu? Kalau saya ngajarnya, kalau kelas KB itu sampai jam 10. 10.30. Hmm. Pokoknya jam 12 itu sudah keluar dari sekolah. Kecuali Hmm, kalau ada rapat sampai jam 1. baru. Oke. Kemarin Hmm. waktu saya wawancara ke SD itu, saya ngambil pagi, saya izin, saya datang terlambat ya, saya datang pagi jam setengah 9-an. Jadi jam 7 tuh saya sudah di SD, Sekolah. udah ketemu sama gurunya.
Oke, nah nanti barangkali kalau misalkan Bu Julia waktunya longgar di siang hari ya nanti bisa list jadwalnya yang diberikan siang ya. Kalau nggak salah Oh iya ya. hari nanti kalau misalkan nggak ada hari Rabu atau nanti barangkali lagi dibalik sama gurunya ya besok aja langsung list lagi ya. Oh iya, siap. Ya, Iya, sudah. ya ada lagi Bu Julia. Sudah kayaknya itu dulu, Oke, Ustazah. nanti saya Saya mau tunggu. membetulkan pendahuluannya dulu. Ya, Ya itu saya tuh kayak nggak dapat. Saya tuh pendahuluan tuh gelambir ya. Apa yang mau saya tulis di pendahuluan? iya mending Ternyata itu tuh ada. dulu aja Bu, tunggu apa tunggu jawaban dari gurunya dulu. Jadi nanti ketika Iya, untuk iya. pendahuluannya udah nggak ngulangin lagi. Iya. Daripada bolak-balik lagi ya nanti. Mm. Iya, Ustazah. Ya, ya, terima kasih Bu Julia. Ya, nanti kalau sudah ada balasan dari gurunya, barangkali bisa segera hubungi saya. Iya, Ya, terima iya, kasih. Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kemudian yang lain tadi tak lihat udah oke. Nanti ini tadi pakai Mendeley atau nulis manual, Mbak? Mbak Amel. Mbak Amel? Saya tulis manual, Ustazah. Oh, tulis manual. Kan ini kan ada apa? Ya nggak apa-apa tulis manual dulu ya. Nanti ini kayak misalkan ini ya kalau yang tahun. Nah, ini kan formatnya kan eh, ikut EPA 6 itu loh, Mbak. Jadi biasanya kalau tahun yang sudah oke tuh ini loh, yang hadun ini. Hmm. Berarti Oke. gimana, Ustazah? Jadi habisnya nama itu nanti ada tahun, ya kemudian judul, kemudian nama jurnalnya itu tercetak miring, kemudian apa namanya ini nomor sama jilid ya, sama halaman. Nah, kalau yang seperti yang Rahmantika ini, nah ini kan tahun terus bulan itu ya. Nah ini kurang tepat yang seperti ini. Jadi sesuaikan dengan yang punyanya Hadun. Ya, jadi eh, cukup tahunnya saja. Kemudian yang belakang itu volume sama nomornya dibuat seperti ini dan halamannya seperti ini. Jadi kalau ini kan volume 2, nah nomornya kan nggak ada. Nah, nanti kalau Mbak Amel itu lihat di artikel aslinya itu pasti kan lengkap ya. Nah, itu nanti bisa diubah di sini. Jadi yang belum sama seperti yang Hadun, nah ini coba nanti diedit ya. Yang belum. Berarti itu emang harus ke Mendeley dulu, tahu Ustazah. Soalnya kan kemarin saya ambil di Google Scholar, terus langsung saya kutip dan pilih yang apa gitu sih, Ustazah. Terus munculnya ini. Soalnya kan nggak sama itu. Nggih, Terus yang belum sesuai. nggih munculnya gitu, Ustazah. Kalau Mendeley kan dia otomatis otomatis ini ya. Hmm, hmm, udah, udah, iya.
Ya, coba Nanti nanti saya coba lihat. itu dulu ya. Nanti ini mungkin Oh, delay. kalau yang artikel mungkin bisa apa sesuai yang ini sudah oke sebenarnya cuman kurang penataannya aja. Kan nanti emang ada API yang baru. Coba saya cek lagi nanti ya. Cuman yang belum ini buku ya Mbak ya. Kalau buku ada ini Yes, ada. ya itu. Terus sama nanti udah itu aja tinggal punya Mbak Amel mungkin bisa lanjut ke metode tapi belum saya jelaskan ya kemarin ya. Hmm. Itu aja Mbak kayaknya nanti kalau misalkan ini sudah apa namanya sudah oke ya Mbak Amel mau nulis ke metode dulu atau mau mencoba membuat medianya dulu atau mau cari-cari bahannya dulu. Jadi biar nggak wasting time Hmm. nanti kan ini metode apa pendahulunya sudah cukup bagus ya. Jadi nanti kita coba sambil jalan ke bagian berikutnya. Cuman memang ya metode itu belum saya jelaskan kemarin. Gitu. Nanti kalau nggak ini saya Nah, buat itu kan apa? di Hmm? metode kan ada tabel. Aspek pertama, kedua, ketiga itu diisi bagaimana gitu, Ustazah? Oh, ini contoh aja, Mbak. Ini kan template ya. Jadi nanti kalau misalkan Mbak Oh, Amel ada tabel, nanti tabelnya pilihnya yang bentuknya seperti ini. Kalau ada gambar, nanti pakai yang seperti ini. Jadi ada gambar, kemudian bawahnya dikasih gambar satu, apa, kayak gitu. Jadi ini cuma template aja, nggak harus sama dengan ini. oh, berarti meskipun Mm-mm. Gimana, gimana? Mbak Amel suaranya hilang. metode Mm-mm. Halo, Mbak Amel suaranya hilang, Mbak. ada contoh tabelnya, Halo, Mbak Amel, suara saya terdengar nggak ya? iya ini Mm-mm, tadi, barusan putus-putus. iya, apa, koneksinya putus. Enggak, oh hilang ya. Ya, nanti untuk bagian metodenya ya, mungkin nanti kalau sempat besok tak bikinkan video ya Mbak ya, untuk ngisi metodenya. Nah, nanti Mbak Amel bisa lanjut ke metode. Kemarin Mbak Amel ngelis bimbingan hari apa? Selain hari ini. Selasa Rabu Oh, besok. besok, besok. Jam siang ya? Jam berapa? Nggih, enggak itu ada jam Oh, pagi. 9. Jam 9. Ini aja deh Mbak, apa, kemarin kan sudah saya kasih PDF-nya ya. Nggih, sana. Nah, itu coba ditulis metodenya dulu, sebisanya. Sambil saya bikinkan, mungkin besok saya buatkan video untuk yang metodenya. Itu karena kan kemarin materinya belum sampai ke metode ya. Karena teman-teman kan masih bikin pendahuluan. Tapi yang Mbak Amel ini Iya, pendahulunya kok sudah cukup bagus dan sampai ke mana? Sampai ke daftar pusakanya juga sudah ada. Jadi nanti daripada wasting time, mending ikut lanjutan ke metode aja. Ya. Atau mau dibuatkan contoh atau sudah punya contoh untuk metode yang pengembangan Mbak Amel? saya cuma lihat referensi di itu aja sih, ada artikel-artikel yang udah ada di Schooler gitu. Oh gitu, ya nggak apa-apa ikut di situ dulu aja. Nanti kalau apa pengembangan itu kan ada ininya ya, ada buku untuk metodenya khusus. Nanti coba tak share link atau saya kirimkan bukunya ke WA ya. Baik, Ustazah. Oh Udah. iya, Ustazah. Berarti metode itu nggak harus ada tabelnya berarti, Ustazah. Oh enggak itu sebenarnya kalau apa tabel yang ada di situ sama gambar ya itu sebenarnya berlaku untuk semuanya. Makanya satu artikel itu berlaku semua, nggak harus di metode aja. Jadi nanti kalau misalkan Mbak Amel di bagian apa pembahasan atau di bagian hasil nanti ada apa ada tabelnya atau ada gambarnya nah nanti ngikut gambar yang ada di situ maksudnya modelnya tadi kan oh misalkan ada gambar ditaruh di tengah kemudian di bawahnya ditulisin gambar satu keterangannya apa dan seterusnya kayak gitu kalau tabel juga ikut model tabel yang ada di template ya jadi nggak pakai tabel yang kotak penuh itu ya kotak-kotak penuh itu nggak pakai yang seperti itu
Yang Pak Ambu itu ya sudah. Oke, coba nanti ditulis dulu ya yang metode sedapatnya dulu. Nanti besok kalau pas waktunya bimbingan nanti coba saya ceknya lagi. Iya. Ya, sekalian nanti coba tak buatkan apa video ya sama buku yang untuk pengembangan nanti coba tak share ke Mbak Amel. Itu saya. Ada lagi Mbak Amel? Sudah sih Ustazah. Sudah ya, oke. Soalnya kan alhamdulillah pendahuluannya sudah Iya, makanya tadi baik. saya kasih komen tadi kan mau dipakai siang ini ternyata udah sama direvisi sekali ya. Iya. Iya, jadi kalau udah direvisi itu kan udah lumayan apa, udah lumayan apa banyak gitu isinya. Tadi kan masih lumayan dikit ya isinya ya. Cuma ketambahan paragraf yang tadi jadi Iya. lebih banyak. Iya, jadi apa sementara itu dulu aja nanti kalau misalkan ketika ngerjakan di bawah-bawahnya kok butuh nambah lagi di bagian atas ya nggak apa-apa ditambah lagi aja. Iya, Ya, Ustazah. jadi sementara nanti kalau Mbak Mel mau mengerjakan bisa dilanjutkan ke metode, tapi kalau enggak ya bisa nunggu besok ya sekalian bimbingan jam 9. Iya, Ustazah. Nanti Hmm. sekalian saya coba-coba juga Iya, bikin coba-coba dulu boleh. Soalnya bikin kalau iya medianya. di metodenya pengembangan itu kan ada modelnya ya, modelnya mau pakai 4D, mau pakai AD itu ya. Nanti coba sekalian ditentukan juga Mbak Amel mau pakai yang mana, ya minimal milih itu dulu gitu. Jadi nanti pas nulis metodenya bisa lebih mudah. Iya, Ustazah. Oke, ada lagi Mbak Amel? Sampun Ustazah. Oke, kalau tidak ada bisa meninggalkan Zoom-nya Mbak Amel ya. Besok silahkan bergabung lagi di jam sesuai yang sudah terdaftar kemarin. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama. Kan gitu kan ya. Proses penilaian pemahaman nilai-nilai Pancasila gitu kan ya. Nggih, Jadi gini, ini saya merah-merah di sini benar. proses pemaham. Oh, nggih. Maaf maaf Nggih. salah 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 di sebelah sini. Terus Proses penilaian pemahaman nilai-nilai Pancasila ini ya. Ini maksudnya bunyinya nggih. yang seperti ini kan ya. Nah, kalau seperti ini berarti kan yang Nggih. di atas ini, nah, pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur pemahaman. Ya, yang diukur apa? Ini kan belum ada ya. Ya, ini. Oh, iya iya iya. Nah, ini. Jadi kalau sudah ada ini kan berarti jelas yang mau diukur adalah pemahamannya. Ya, kalau tadi mengukur nilai-nilai Pancasila kok ada yang kurang, ya itu saya baca bawahnya, oh ya ternyata yang dimaksud adalah Oh, nggih. pemahaman nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang harus ditekankan gitu. Jadi jangan sampai nanti Bu Nini di bawah-bawahnya nulisnya tadi proses penilaian nilai-nilai Pancasila, padahal yang ditekankan di sini adalah pemahamannya gitu. Jadi ini kata-kata ini jangan sampai ketertinggal ya Bu ya. Kemudian, nah Oh setelah, iya, iya ya benar ya. Ustazah. Nah, kemudian, Nggih, nggih, bener. Nggih. ya betul ya Bu ya, maksud saya ya, paham ya. Nah, guru juga Iya, nggih. menjelaskan Maksud saya juga bahwa begitu ya Ustazah. maksudnya juga begini, cuman tadi tulisannya kurang gitu ya. Oke, di kalimat berikutnya, guru juga menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila disampaikan melalui cerita, kegiatan kelompok, permainan edukatif, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Kegiatan tersebut membantu siswa memahami nilai-nilai, nah kan memahami nilai-nilai Pancasila ya, secara kontekstual dan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti sudah cocok ya, bahwa yang dimaksud di sini bukan nilai-nilai Pancasila, tapi pemahamannya. Nah, di sini Bu Nini mau mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur pemahaman nilai-nilai Pancasila. Nah, anggapan saya kalau Bu Nini mau mengembangkan itu, berarti kan di sekolah Nggih. belum ada. Asumsi saya seperti itu ya, tapi Nggih. ternyata di Belum sini ada. mm, mm, namun demikian dalam proses penilaian pemahaman nilai-nilai Pancasila masih ditemukan beberapa kendala. Guru menyatakan bahwa penilaian terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila umumnya dilakukan melalui observasi sikap selama kegiatan pembelajaran dan aktivitas sehari-hari siswa. Penilaian itu belum menggunakan instrumen yang terstruktur sehingga hasil penilaian tidak subjektif. Oke, ini tadi berarti lembar observasinya sudah ada atau belum ada ini, Bu?
eh observasinya itu hanya berdasarkan pengamatan saja. Berdasarkan pengamatan saja. Oke, kemudian setelah diamati, Nah, itu yang saya mau adakan itu adanya instrumen bagaimana untuk mengukur gitu loh, Bu. mm, nantinya maksudnya instrumen penilaian itu apakah dilakukan dengan cara observasi, ataukah dengan cara tes, ataukah dengan campuran gitu. Maksudnya nanti instrumen yang dibuat ini apakah memang digunakannya melalui observasi atau yang lainnya gitu. Karena kan kalau observasi ini sebenarnya sudah ada kan, tinggal apa penulisan hasil observasinya yang belum ada gitu. Nggih. Baiknya gimana, Bu? Enaknya saya juga bingung. Nah, ini barangkali Bu Rini coba coba cari referensi dulu ya Bu ya. Maksudnya untuk menilai proses untuk menilai proses pemahaman nilai Pancasila itu menggunakan apa gitu. Jadi minimal jangan sampai itu 100% buatan Bu Rini sendiri ya. Pasti kan harus ada referensinya yang dipakai ya. Nah, ini coba referensinya dicari dulu. Ya, kira-kira kalau misalkan instrumen penilaian Dari untuk mengukur ini, hmm, gimana Bu Nini? itu saya harus cari referensinya dari sekolahan. Dari bukan dari artikel. Oh, dari artikel. Hmm. Oh, Jadi nanti ya. coba dicari ya instrumen penilaian untuk mengukur pemahaman nilai-nilai Pancasila itu yang sudah ada itu seperti apa. Tadi kan kalau dari sekolah sudah disampaikan Bu Nini di sini bahwa di sekolah itu sudah ada tapi hanya melalui observasi sikap. Yang artinya itu tidak secara tertulis itu ya, karena di sini dituliskan juga bahwa hasilnya tidak terstruktur dan cenderung subjektif dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Berarti kan kalau saya memahami kalimat yang Nggih, dituliskan oleh Bu Nini ini, observasinya itu sebenarnya ada, tapi nggak tertulis gitu ya. Hasilnya jadi nggak tertulis gitu. nggih, Nah, berarti kan nanti eh Bu Nini bisa coba lihat gitu ya, observasi yang dilakukan itu apa saja sih yang dinilai kalau dari sekolah ini tadi. Nah, jadi meskipun tidak tertulis kan gurunya punya apa patokan atau apa gitu, sehingga dia bisa menilai bahwa si A ini misalkan penilaiannya seperti apa, si B penilaiannya seperti apa, seperti itu. Dan juga Bu Nini bisa sambil mencari referensi instrumen penilaian untuk ini tuh referensinya apa. Ya, meskipun nanti ya tidak akan dipakai 100% ya, karena kan harus ada modifikasi gitu ya. Nah, ini coba dicari dulu kalau instrumen penilaian untuk mengukur ini itu yang sudah ada itu seperti apa. Tuh. Ya, di sini kan belum ada sama sekali ya. Dan nggih, ini nggih. juga punyanya Bu Nini kayaknya pendahuluannya juga belum ada daftar pustakanya juga. Ya, jadi nanti barangkali eh, selain Belum ada, sambil gimana belum ada apa? referensinya, Referensi, referensi yang nanti saya ditulis di sebentar. daftar pustaka ini Bu. Referensi. Referensinya belum ada, jadi nanti ditambahkan referensi di bagian pendahuluannya, Bu ya. Saya kasih Oh, contoh ya satu. nanti referensinya referensinya nanti saya tulis di daftar pustaka. Ini saya kasih contoh nih yang Mbak Amelia ya. Misalkan nah seperti ini. Nggih. Nah, jadi menurut Rahmantika 2019 ya bahwa matematika bla bla bla. Terus ini ada juga dari Jalal 2022 bahwa banyak peserta didik yang berpendapat bahwa matematika itu sulit, membosankan, dan tidak menarik. Misalkan ini dari Jalal 2022. Nah, dari yang sudah dituliskan Bu Nini di sini nanti akan dituliskan di daftar pustaka yang bagian bawah ini. Nah, tadi ada Rahmantika, ada Jalal. Nah, ini ada semua di sini. Nah, jadi nanti Bu Nini coba dituliskan referensinya dulu ya di bagian pendahuluan dan menuliskan apa daftar pustakanya di bawah. Oh, nggih, nggih Hmm. Ustazah. Ya, nanti sambil barangkali Bu Nini mau cari referensi untuk instrumennya juga boleh gitu. Jadi nanti sekalian aja mau cari referensi untuk
buat sekalian jadi referensi untuk menuliskan apa instrumennya. Jadi coba sambil cari-cari dulu biar punya gambaran. Ya nanti kalau misalkan sudah apa sudah ngerjakannya sudah banyak terus ternyata instrumennya nggak punya gambaran apa-apa kan nanti eman ya Bu ya. Jadi Nggih, sebaiknya nggih ya yang tadi Ustazah. diberikan referensi dan juga yang ini coba dicari eh referensinya dulu. Bisa kasih note-nya di bawah Ustazah, apa saja yang saya harus Ini saya tuliskan di kolom cari komentar atau Bu Dini. oh ada. Ada Oh nanti nggih. silakan kolom komentarnya diaktifkan nanti bisa apa muncul seperti ini. Ya. Nah, ini juga ya. Mm-mm. Nggih. Ya, ada lagi tambahannya Bu Dini barangkali ada yang mau ditanyakan. Hmm. Saya rasa itu aja ya Bu Ustazah. Nanti itu Mm-mm. saya cari dulu nanti nanti apa jenengan observasi lagi benar apa enggak gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah diedit di sini ya, sudah direvisi, nanti silakan apa ngelis nama lagi ya Bu Nini ya. Barangkali nanti besok atau Jumat sudah selesai, nanti Bu Nini bisa ngelis jam ya, ngelis jadwal seperti Oh, di grup itu tadi ya. Mm. Ada nggih. lagi Bu Nini? Mboten wonten. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk hari ini ya Bu Nini ya. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Saya Nggih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi